Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Hati dengan judul Tahap-Tahap dalam Kehidupan Kristiani Kita bersama Dr. Charles Stanley, bagian kedua. Saudara pendengar, apabila Allah telah memberi Anda karunia atau bakat, tetapi Anda dengan sengaja tidak melayani Allah, maka Anda berdosa terhadap Allah yang Maha Kuasa. Apakah Anda pernah merasa mandek dalam kehidupan Kristiani Anda? Mungkin ada sesuatu di masa lalu Anda yang membuat Anda terus tersandung, atau mungkin Anda sedang bergumul karena ketidaktaatan Anda. Nah, hari ini dalam acara Sentuhan Hati, Dr. Charles Stanley menjelaskan tahap-tahap kehidupan Kristiani kita dalam usaha untuk menolong kita mengukur pertumbuhan rohani kita. Seperti Anda ketahui, Allah tidak puas bila kita hanya diselamatkan saja, dan kita pun seharusnya tidak puas bila kita hanya menjadi bayi rohani saja. Saudara pendengar, seandainya seseorang hari ini bertanya pada Anda, seberapakah pertumbuhan kehidupan Kristiani Anda sejak Anda diselamatkan? Apakah yang akan Anda katakan? Apakah Anda dan saya sungguh-sungguh tahu di mana keberadaan kita? Dan itulah alasan mengapa saya ingin membicarakan mengenai tahap-tahap dari kehidupan Kristiani, karena memang ada tahap-tahapnya. Allah ingin Anda dan saya bertumbuh di dalam Dia. Saudara, ada dua hal pendahuluan yang ingin saya bicarakan. Adalah yang pertama, bahwa ini bukan berarti setiap orang melalui tahap-tahap ini dengan kecepatan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama. Dan ini bukanlah mengenai apakah seseorang lebih rohani dari yang lain, tetapi kita berbicara mengenai hidup kita sendiri, hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan kita. Jadi apakah tahap pertama dalam kehidupan rohani seseorang? Tahap pertama adalah ketidakpercayaan. Tidak seorang pun dapat menyombongkan dirinya mengenai apapun, karena dulu kita semua adalah orang-orang yang terhilang. Kita terpisah dari Allah karena dosa kita. Adalah orang-orang yang tidak percaya. Tahap kedua adalah keselamatan, karena pada saat itu Anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Mungkin dulu ada orang yang berusaha menjelaskan pada Anda mengenai keselamatan, tetapi mungkin mereka tidak melakukan dengan baik, sehingga Anda berkata, "Saya sudah berusaha untuk memperoleh keselamatan." Saya ingin beritahukan Anda bahwa Anda tidak perlu berusaha. Allah ingin menyelamatkan Anda. Ia berkehendak dan telah memutuskan untuk menyelamatkan Anda. Ia mati untuk menyelamatkan Anda. Sekali Anda mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, dan Anda mulai mengerti sedikit-sedikit, Anda akan merasa senang. Anda menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Anda mulai berpikir berbeda. Anda ingin ke gereja, membaca Alkitab dan berdoa. Namun setelah beberapa saat Anda berpikir, "Saya tidak puas dengan hanya melakukan ini." Mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi Anda, atau bila Anda menengok ke belakang pada hidup Anda di masa lalu, Anda berkata, "Saya telah menyia-nyiakan hidup saya, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan hidup saya yang masih sisa. Allah telah menyelamatkan saya ingin melakukan sesuatu baginya." Tahap ketiga adalah tahap pelayanan. Sesungguhnya Anda dan saya adalah milik Allah. Anda bukan milik Anda sendiri. Anda telah dibeli dan dibayar. Kita adalah milik Allah yang telah dibeli dengan darah-Nya. Setiap orang percaya telah dipersiapkan sebelumnya untuk melayani Dia dengan cara-cara tertentu. Anda sama sekali tidak mungkin berhasil dalam hidup Anda apabila Anda dengan sengaja tidak taat pada Allah dalam hal melayani. Dengar, Ia telah menanam begitu banyak di dalam hidup Anda. Lihatlah apa yang Allah telah lakukan bagi Anda. Dan kita mengatakan padanya, kita tidak ada waktu. Kita semua punya waktu, kita semua punya bakat dan karunia. Masalahnya, Allah, apa yang engkau ingin saya lakukan dengan karunia yang engkau berikan pada saya? Allah memanggil setiap dari kita untuk melayaninya. Itu adalah salah satu tahap dalam kehidupan Kristiani yang tidak akan pernah berakhir. Anda tidak akan pernah selesai melayaninya.
Tahap keempat adalah rasa tidak cukup mampu yang menjadikan kita frustasi. Allah ingin menyadarkan kita bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan Kristiani. Sesungguhnya apabila Allah menarik Tuhan Yesus Kristus keluar dari tubuh dan roh Anda hari ini, Anda dan saya menjadi sama jahat dan busuknya seperti orang lain. Yesus Kristuslah yang memampukan, bukan hidup kita. Karena itu Ia harus membawa kita ke tahap rasa tidak cukup mampu, agar kita tidak menjadi sombong dan mementingkan diri sendiri. Kita tidak dapat melayani Allah dengan kekuatan kita sendiri. Itu bukan berarti kemunduran atau kegagalan, melainkan menjadikan Anda selangkah lebih maju dalam hidup Kristiani Anda. Ia tidak pernah bermaksud untuk kita melakukannya terpisah dari Dia. Tahap kelima adalah ketergantungan rohani. Allah, Engkau harus melakukan itu. Saya tidak mampu melakukannya dengan kekuatan dan hikmat saya sendiri. Saya mempercayai Engkau melakukannya melalui diri saya. Sungguh sukar bagi kita, terutama orang-orang yang mempunyai karunia dan bakat, untuk sampai pada tahap tidak cukup mampu. Karena itu apa yang mereka lakukan. Mereka melawannya. Saya akan melakukan itu. Saya akan bekerja lebih keras. Saya akan lebih kuat. Saya akan lebih berpikir positif. Dan selama mereka berusaha berbuat lebih baik, Allah berusaha untuk membuat mereka melakukan lebih buruk, untuk membawa mereka pada tahap ketergantungan rohani. Saudara, begitu banyak hal terjadi ketika Anda dan saya diselamatkan, yang kita bahkan tidak menyadari. Salah satu hal yang terjadi adalah bahwa Roh Allah datang ke dalam hidup ini saat Anda diselamatkan. Ia memeteraikan Anda sebagai anak Allah untuk hidup selama-lamanya. Tak seorang pun dapat merusaknya. Roh Allah hidup di dalam diri Anda, mengurapi Anda, memampukan dan menguatkan Anda, sehingga Anda dan saya secara rohani bergantung pada Roh Kudus. Anda dan saya bangun di pagi hari dengan Roh Allah. Apapun yang kita hadapi pada hari itu, Roh Allah ada di sana untuk melepaskan tenaganya melalui kita, memberi kita hikmat dan pengarahan bagi setiap hal yang kita butuhkan. Hidup yang sungguh menakjubkan, hidup yang dipenuhi Roh. Jadi saudara, itulah satu tahap yang tersedia bagi setiap orang, dan mengenai orang-orang yang menjalani seluruh hidup mereka dengan berusaha untuk hidup secara Kristiani, berusaha mengerti mengenai firman Allah, berusaha untuk berbuat lebih baik. Saya tahu betapa mengecewakannya hal itu, karena itulah yang saya alami. Saya dibesarkan di sebuah gereja yang mengajarkan bahwa saya harus berbuat lebih baik. Dan apabila saya tidak berbuat lebih baik, sesungguhnya saya berdosa terhadap Allah, sehingga Allah tidak mengasihi saya. Bagaimana mungkin Ia mengasihi saya jika saya berdosa terhadap Allah? Tak ada orang yang memberitahukan pada saya selama ini bahwa Roh Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan apapun panggilannya. Nah saudara, tahap ke-6 adalah perhambaan yang telah terprogram sebelumnya. Apa maksudnya? Anda dan saya belajar hal-hal yang diajarkan ketika masih anak-anak, baik oleh guru-guru sekolah atau oleh orang tua kita. Ada hal-hal yang tidak dengan sengaja diajarkan pada kita, tetapi kita dapatkan itu dari mereka. Misalnya mereka berkata, "Kamu tidak berguna, kami tidak menginginkan kamu. Kamu hasil kecelakaan dalam keluarga ini." Dan inilah yang akan terjadi sepanjang hidup Kristiani Anda. Pita kaset atau tape itu akan terus berputar, dan pikiran itu akan terus menghantui Anda. Saya tahu Roh Allah ada di dalam diri saya, namun saya merasa tidak begitu mampu dan tidak berharga. Anda menyerang harga diri Anda. Itu adalah perhambaan yang telah terprogram sebelumnya, dan itu harus ditangani. Namun mereka mengenyampingkannya dan berkata, itu tidak berarti dan tidak mengganggu saya. Sesungguhnya itu mengganggu. Saudara, bicaralah pada anak-anak Anda bahwa Allah telah memperlengkapi mereka. Kita semua mempunyai tape itu dalam diri kita. Tidak peduli betapa kuat dan kekarnya Anda atau betapa cantiknya Anda. Pikiran itu masih ada dalam diri Anda. Kita tak pernah sepenuhnya terlepas dari masa pertumbuhan kita. Mengapa Allah mengizinkan hal itu muncul dalam diri Anda setelah Roh Kudus diam dalam diri Anda? Alasannya sederhana, yaitu Ia ingin kita sepenuhnya bergantung padanya, dan Ia ingin kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang datang dari mengenal Dia sebagai Juru Selamat kita.
Saudara, sementara saya berbicara ini, mungkin Anda sudah berpikir mengenai sesuatu yang terjadi ketika Anda masih kecil, yang mempunyai dampak pada diri Anda, yang menyebabkan Anda kadang-kadang merasa seperti ada penghambat dalam hidup Anda. Kadang-kadang Anda bergumul dengan masalah keadaan dan harga diri. Allah, saya tahu bahwa Engkau akan melakukan apapun yang diperlukan. Tetapi siapakah saya ini, Tuhan? Kita bergumul dengan hal-hal ini. Kita semua mempunyai tape yang berputar, dan tape itu berputar pada tingkat dan waktu yang berbeda, dan dengan pesan yang berbeda dalam diri kita. Seringkali mengenai perasaan kita bahwa kita tidak berharga dan tidak layak. Saya beritahukan Anda, tidak peduli siapa Anda, Allah berkata, Anda begitu berharga sehingga Ia menyalibkan anaknya demi Anda. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Saudara pendengar, Anda masih berada di dalam acara Sentuhan Hati, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Tahap terakhir atau tahap ketujuh adalah pertukaran hidup. Artinya, Anda dan saya menyadari dalam perjalanan rohani kita bahwa Allah tidak pernah bermaksud agar kita menjalani kehidupan Kristiani. Sesungguhnya ketika Ia memasuki hidup kita dan menyelamatkan kita, kita mati terhadap cara hidup kita yang lama. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam hadirat dan kuasa Roh Kudus datang untuk hidup di dalam diri kita. Simaklah Galatia 2 ayat 20 yang mengatakan, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara, setiap orang percaya mempunyai Kristus yang menjalani hidupnya melalui diri kita. Nah, apa yang dimaksud dengan pertukaran hidup? Kita menyadari bahwa kita tidak mampu menjalani hidup ini dan itu memang bukan maksud Allah. Saya tidak dapat mengingat betapa saya merasa begitu lega ketika saya tahu mengenai kebenaran itu. Saya mengendarai mobil ke gereja keesokan paginya, duduk di dalam mobil di tempat parkir dan memandang gedung gereja dan berpikir, terima kasih Tuhan, ini bukan lagi tanggung jawab saya. Saya tidak perlu membuat gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang besar. Saya tidak perlu menjadi pendeta yang hebat. Saya tidak perlu menjadi apapun kecuali yang Engkau kehendaki untuk hidup melalui saya. Itulah saat yang sungguh melegakan dalam hidup saya. Bukan lagi Charles, melainkan Yesus yang hidup di dalam saya. Bukan lagi tanggung jawab saya, pekerjaan dan pelayanan saya. Itu adalah pekerjaannya, pelayanannya, dan tanggung jawabnya. Bagaimana dengan saya? Saya hanya harus senantiasa berserah padanya dalam setiap keputusan. Karena pertukaran hidup adalah pertukaran dari hidup yang lama dengan hidup yang sama sekali baru. Dan bukan hanya itu yang terjadi, tetapi kita juga mengerti pertukaran itu terjadi dan kita mengakui dengan iman bahwa Kristus adalah hidup saya. Apabila Yesus Kristus menjalani hidupnya di dalam dan melalui saya, dan kita menerima kenyataan bahwa ini bukan lagi hidup saya, melainkan hidupnya, maka ada rasa tentram dalam diri saya, ada damai sejahtera dan sukacita. Apakah itu berarti bahwa tidak akan ada lagi saat-saat gelisah, pencobaan dan kesukaran? Bukan begitu. Saudara, Anda dan saya setiap saat dapat kembali hidup dalam daging. Tetapi itu adalah karena kita yang memilih, bukan karena kita harus. Kita tidak harus bergumul dan berusaha. Kita mempunyai kebebasan. Ada rasa tentram di tengah-tengah segala kekacauan. Ada damai sejahtera yang tidak dapat dijelaskan. Apabila Kristus menjadi hidup kita, pandangan kita terhadap hal-hal lain mulai berubah. Walaupun mungkin kita sudah lama menjadi Kristen. Saudara, di tahap manapun Anda berada, Anda tidak harus tetap berada di sana. Dan apabila Anda belum pernah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan Anda cukup bijak untuk mencatat hal-hal ini, Anda tidak perlu menunggu terlalu lama untuk segera bergerak. Sekaranglah saatnya untuk mulai. Bagaimana caranya saya mulai? Pelajarilah firman Allah. Allah, tunjukkan di mana Engkau ingin memakai saya dengan cara apapun. Saudara, apabila Anda menolak panggilan Allah, saat itulah Anda berhenti bertumbuh. Anda tak dapat bertumbuh apabila Anda tidak taat atau memberontak terhadap Allah. Apapun alasan yang Anda berikan, Allah tak dapat menerimanya. Tak ada apapun di dunia ini yang cukup berharga untuk Anda hentikan pertumbuhan rohani Anda. Karena kita kelak akan berada bersama Allah untuk selama-lamanya. Saudara, saya mengimbau Anda dalam nama Yesus. Bila Anda adalah orang percaya, hendaknya mengambil ketujuh langkah kecil yang mudah itu, tahap-tahap itu, dan temukanlah diri Anda. Dimanapun Anda berada, teruslah maju. Anda dapat mengubah keadaan rohani Anda bila Anda mau mengatakan, Tuhan, hari ini saya menyerahkan segala keberadaan saya, dan semua yang saya miliki kepadamu. Saya memilih untuk mentaati Engkau. Allah, bawalah saya pada tahap berikutnya dalam perjalanan rohani saya. Jangan biarkan saya puas dengan di mana saya berada. Biarkan saya bergerak maju dalam keserupaan dengan Kristus sampai detak jantung saya yang terakhir. Saudara, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengasihi-Mu dan memuji-Mu untuk kesabaran-Mu dan kebaikan-Mu.
Engkau telah memberkati kami semua dengan berbagai cara. Sungguh kami kurang menghargai semua itu, tetapi kami bersyukur karena Engkau menganggap kami berharga, sehingga Engkau mati bagi kami. Bapa, ubahkanlah kami terus dalam pengertian kami, kasih kami, pelayanan kami, dan dalam persekutuan pribadi kami, serta pujian dan penyembahan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar, bersediakah Anda menyerahkan semua hak-hak Anda kepada Allah? Bila tidak, Anda tidak akan pernah menjadi sebagaimana yang Allah inginkan bagi Anda. Ikutilah nasihat Dr. Charles Stanley dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Hanya dengan demikian, Anda sungguh-sungguh akan mengalami sukacita dan damai sejahtera yang lengkap yang ditawarkan Bapa Surgawi kita. Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan acara Sentuhan Hati, sebuah pengajaran dari Dr. Charles Stanley bekerja sama dengan Yaski. Hubungi kami melalui surat ke acara Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063, Indonesia. Sekali lagi, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063, Indonesia. Bila Anda mengirimkan surat, akan kami kirimkan secara cuma-cuma buku renungan Sentuhan Hati, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.